Lin Zefeng, kenapa kamu tidak mengakuinya? Mengaku apa? Mengaku bahwa kamu masih mencintaiku. Bisakah kita berhenti melakukan ini? Kenapa kamu takut? Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kamu tidak bisa? Jujur pada dirimu sendiri. Kita jelas masih tidak bisa melepaskan satu sama lain. Kenapa kita tidak bisa memulai lagi? Sekarang kamu bilang ini tidak masuk akal lagi. Aku tidak ingin membicarakan. Hal-hal di masa lalu, kamu tidak berhak menyalahkanku. Ketika kita bersama, Zesiu bilang dia mencintaiku. Tapi aku tidak takut menyakitinya. Karena aku tahu aku mencintaimu. Hanya kamu. Aku dengar Lau yang bilang, Lin Zefeng pernah punya tunangan. Halo, namaku Yuan Ai. Aku tidak bisa menyakiti Zesiu. Aku tidak bisa. Jadi kamu memilih untuk menyakitiku. Jika kamu mempertahankanku, aku tidak akan menikahi Xiao Ye. Kenapa aku harus mempertahankanmu? Kamu mengejar apa yang kamu inginkan. Aku tidak berhak menghentikanmu. Bagaimana kamu bisa mengatakannya dengan mudah? Kamu bahkan belum mencoba. Jika bukan karena kesombongan dan keras kepalamu, kita berdua mungkin tidak akan sampai ke titik ini. Aku Yuan Ai tidak akan menghukum orang lain. Tapi aku juga tidak ingin orang lain mengeluh tentangku. Kamu yang ingin menikahi Xiao Ye. Kurasa kita sudah berpisah selama 2 tahun. Itu hanya membuktikan satu hal. Yaitu kita semua pernah memiliki waktu yang baik. Lepaskan saja. Benar-benar lupakan. Jembatan Guo Mao. Nanti aku kasih kamu. Oke, santai aja. Pagi. Ini dari kamu. Kamu masih datang sendiri untuk berterima kasih. Gak usah terlalu sopan. Lihat wajah kamu. Kenapa kamu marah? Begini aja aku akan bikin kamu senang hari ini, oke? Kamu mau makan apa? Menurut kamu, dirimu kayak kekasih. Kamu gak ngurus urusanmu sendiri dengan baik. Jangan ganggu aku. Aku gak tahu bagaimana kamu memperlakukan cewek lain, tapi aku gak kayak mereka. Jangan pikir kamu bisa menyuapku dengan seikat bunga. Jangan kirim aku bunga setelah kamu ambil. Kamu tertarik sama dia. Gimana kabarnya di Hong Kong? Tebak siapa yang aku temui Yuan Ai. Dia juga pergi ke Hong Kong. Aku ragu. Dia juga ada di sana untuk tender. Ternyata tebakanku benar. Kayaknya kali ini Cheng Yuan dan Shidai terpecah jadi 2. Pasti menang hak jadi tuan rumah tur ini. Tapi Peter Wang yang bertanggung jawab untuk bisnis Greater China dari Betu nggak muncul. Kita semua kangen sama dia. Ini wajar. Perusahaan sebesar Betu nggak akan ketemu penawar sembarangan. Sebenarnya ini juga bagus, kompetisi yang adil. Kamu masih sayang sama dia. Dia lagi susah. Berencana cerai sama Xiao Ye. Dia masih sayang sama kamu.
Artinya yang namanya Yuan Ai itu berhubungan sama Lin Zefeng dan Lin Zesiu. Iya, aku waktu itu di parkiran. Dan dengar mereka ngomong itu. Kamu nanya Lin Zefeng, apa hubungannya sama Yuan Ai? Nggak. Kenapa kamu nggak nanya di saat yang tepat begini? Tapi gimana aku bisa nanya? Posisi apa yang aku punya buat nanya? Aku kan bukan pacarnya. Aku benci kamu yang selalu cari-cari. Malunya. Kesempatan bagus buat kenal Lin Zefeng. Tapi kamu sia-siakan. Aku ingat waktu kamu bilang itu. Katanya di perusahaan. Lin Zefeng sama Lin Zesiu sama-sama jatuh cinta sama satu cewek. Akhirnya ceweknya nikah sama orang lain. Kurasa yang kamu bilang, Yuan Ai ini ceweknya. Aku kasih tahu ya Yu Husin. Aku nggak bisa lihat kamu kayak gini. Kamu ragu-ragu. Tanya aja jelas-jelas sama Lin Zefeng. Gimana kamu bisa bersaing sama diri sendiri di sini? Aku cuma nggak mau kelihatan terlalu peduli. Aku ini udah tua banget. Aku sangat peduli sama harga diri. Hal kayak gitu, aku harus punya. Yang paling nggak berharga di cinta itu. Xiaoxin, kamu ngerti nggak? Yang kamu mau itu cinta yang lebih tinggi dari orang lain. Kamu harus menderita lebih dari orang lain. Dunia ini adil. Kalau kamu mau yang terbaik, kamu harus bayar yang paling mahal. Sekarang ada rintangan. Kamu bisa lewati, kamu menang. Kalau nggak bisa lewati, dan mundur perlakukan kayak orang biasa, kamu nggak akan dapat cintamu. Dengan kemampuan segitu. Aku heran. Kamu tahu nggak, aku sial banget setiap ketemu Lin Zefeng. Aku malu banget. Beneran malu. Kayak orang bodoh. Semua karakter yang aku puji, sama citra baik yang aku punya, semuanya hilang. Cewek harus membuat dirinya sempurna dulu. Dia bisa menarik perhatian pria. Kurasa seorang pria seharusnya tidak hanya melihat penampilan wanita, dan wanita seharusnya dari dalam keluar memancarkan pesona dan kualitasnya. Pria mana yang tidak melihat penampilanmu sekilas? Dia tidak melihat penampilanmu. Mengapa dia ingin tahu apa yang ada di dalam dirimu? Orang menilai dari penampilan. Hanya orang tanpa penampilan yang melihat apa yang ada di dalam dirimu. Oke, jika Lin Zefeng seperti ini, pria yang hanya melihat penampilan, aku tidak terlalu peduli. Lin Zefeng berbeda. Dia meneleponku. Haruskah aku menerimanya atau tidak? Tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak menerimanya? Terima saja. Angkat saja, angkat saja. Berikan aku kekuatan dengan cepat. Angkat. Apa yang kamu lakukan? Seperti hantu. Aku heran mengapa setelah banyak dering, kau menjawab panggilanku. Aku bisa menjawab teleponmu. Itu sudah bagus, oke. Yu Husin ini hampir selesai. Jangan terus-menerus memegangnya. Jika kamu melakukannya lagi, aku benar-benar tidak akan meneleponmu lagi. Kalau begitu jangan meneleponku. Siapa yang menyuruhmu meneleponku? Apa aku memohon padamu? Itu yang kamu katakan. Jangan menyesal. Yah, jangan meneleponku nanti. Mengapa kamu seperti ini? Lihat. Pria ini terlalu kaya dan terlalu baik. Itu bukan hal yang baik. Ada terlalu banyak wanita di sekitarnya. Jika kamu ingin bersamanya dan mempertahankan hubungan yang lama, kamu harus berpura-pura bodoh atau kamu menerimanya. Kamu juga merasakan hal yang sama kan? Terganggu kan? Tapi aku serius. Jika kamu benar-benar memutuskan untuk bersama Lin Zefeng, situasi ini pasti tidak bisa dihindari. Kamu harus siap mental. Dunia ini benar-benar hitam seperti gagak. Semua pria sama saja. Apakah kamu dengar aku? Aku tahu. Kamu bilang hubungan kita. Kenapa bisa seburuk ini? Bukan karena Merkurius retrograde. Oke, jangan bahas orang lain. Mana pacar kecilmu? Apakah kalian putus? Kami tidak. Hanya 2 minggu tidak kontak. Aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Ini tidak disebut putus. Kamu harus mendengar seseorang bilang bahwa kami putus. Itu baru disebut putus. Kenapa kamu begitu keras kepala? Dengan sifat keras kepalamu, kamu pasti akan hebat. Sungguh. Apakah kamu pikir kita harus ikut acara Kencan TV ini untuk menemukan yang baik? Terlalu tidak bisa diandalkan. Idenya adalah berapa banyak dari ini yang kamu pikir benar. Tapi ini hanya platform pamer. Meskipun kamu tidak bisa menemukan yang baik di panggung, di depan TV, ada ribuan pria lajang. Mungkin seorang sutradara
tiba-tiba menemukan bahwa aku punya bakat bintang. Tidak buruk untuk membuatku terkenal secara tiba-tiba. Kamu berhenti berhayal. Dia juga berhayal dalam hidupnya. Berhayal menemukan pacar. Mencari pekerjaan juga berhayal. Kapan kamu akan lebih dewasa, sayang? Bangunlah. Kamu dewasa, kamu semua dewasa. Apa itu sangat tidak bisa diandalkan? Selanjutnya mari kita undang tamu hari ini, nomor 3. Huang Zijie. Halo semuanya, nama saya Huang Zijie. Berusia 26 tahun dari Beijing. Huang Zijie saat ini bekerja di Beijing Century Media Holdings Co. Ltd. Dia adalah manajer umum pemasaran. Dan lajang selama 2 tahun. Dia belum menemukan cinta sejati dan masih lajang selama 2 tahun. Manifesto saya di sini adalah untuk menemukan cinta saya, berpegangan tangan dan tumbuh tua bersama. Terima kasih. Apa saya? Apa yang telah saya lakukan selama 2 tahun terakhir? Saya dengan setan. Apa ini pacarmu? Apakah dia? Tidak, saya harus berbicara dengannya tentang ini. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak mengerti kenapa dia berlari untuk meminta pernikahan. Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa tenang. Lalu, apa pendapatnya tentang saya? Apakah saya udara? Dia tidak pernah mencintai saya. Kamu terlalu rapuh. Lihat Xiao Xin. Dia pergi ke pernikahan mantan pacarnya. Apa namanya? Itu disebut keberanian untuk menghadapi kehidupan suram sendiri. Bisakah kamu melakukannya? Ya, lihat saya. Saya bertahan. Apa masalah besar? Kita semua gadis baik. Mengapa kita tidak bisa bahagia? Mengapa semua orang bahagia? Mengapa begitu? Oak Jongshan punya sedikit harga diri. Apakah kamu marah? Orang tidak bisa melihatmu seperti ini. Saya katakan padamu, sekarang setiap kali seseorang mengatakan pada saya, untuk memberinya kebahagiaan, saya merasa tergesa-gesa. Saya pikir, itu membuat saya bertanggung jawab atas kehidupan sengsaranya. Kamu pikir kebahagiaan diberikan padamu oleh orang lain. Kebahagiaan itu untuk dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti itu benar? Kamu bertemu sampah. Lupakan kebahagiaanmu. Jika dia tidak membawa kemalangan dalam hidupmu sekarang, kamu bisa pergi membakar dupa. Kamu bisa bersyukur pada Tuhan. Bersyukur apa? Tuhan sama sekali tidak adil. Aku begitu baik padanya. Dia sama sekali tidak menghargai aku. Aku bilang padamu, tidak ada yang adil atau tidak adil. Tuhan sangat adil. Tuhan memberimu cinta. Apa yang kamu berikan padanya? Tidak memberikan apa-apa. Jadi itu adil. Apa yang kamu inginkan? Ya ambillah. Aku bilang padamu, Jiangna, lihat aku. Setidaknya kamu tidak menikahi dirimu sendiri kan? Kamu jauh lebih baik dariku. Minumlah sedikit anggur dan berhenti menangis. Biarkan aku minum bersamamu. Aku bisa minum sampai mati. Halo. Yuan Ai. Zefeng minum terlalu banyak di sini. Minum banyak. Baiklah. Kamu bangun, aku sudah membuat sarapan. Mari pergi ke perusahaan setelah makan.
Tidur nyenyak semalam. Maaf. Aku seharusnya tidak di sini. Mengapa minta maaf? Kita seharusnya tidak. Mengapa tidak? Kamu jelas masih mencintaiku. Kalau tidak, mengapa kamu belum menikah sampai sekarang? Aku tahu aku pernah salah sebelumnya. Berikan aku satu kesempatan lagi, oke? Mari kita mulai lagi. Berapa kali aku sudah bilang padamu? Aku tidak mencintaimu lagi. Lin Zefeng. Aku tahu aku menyakitimu. Aku bisa mengerti kenapa kau membenciku. Meskipun aku tahu, 99% pasti kau sudah tidak mencintaiku lagi. Tapi 1% yang tersisa, membuatku terus mencintaimu. Aku tak bisa menahan diri untuk mencintaimu. Kamu lapar? Ayo kita pergi setelah sarapan. Kamu mau apa? Aku hanya ingin kita kembali ke masa lalu. Kita tidak bisa kembali. Apakah kamu pikir bumi berputar hanya untukmu? Aku bisa bilang sekarang, itu tidak pernah kembali. Tidak seperti ini. Ada begitu banyak kenangan indah di antara kita. Dulu kita bilang akan bersama selamanya. Tidak seperti ini. Aku sudah punya seseorang yang kusuka. Tidak mungkin. Kamar pribadi KTV untuk ulang tahun. Bagaimana bisa tanpa aku? Huang Zijie, aku datang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun sayang. Kamu sangat senang, sangat terkejut. Minum habis, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Minum. Ayo ayo. Minum. Aku habiskan. Belum cukup. Aku akan tuangkan untukmu. Kamu pandai melatih. Berbeda dari sebelumnya. Aku akan isi untukmu. Ini untukmu. Ini tanggunganku. Ini tanggunganku. Bersihkan. Jangan hanya minum. Makanlah, makanlah. Makan sesuatu, jangan hanya minum alkohol, tidak baik untuk kesehatanmu. Aku datang. Aku akan menuangkannya untukmu. Tidak ada yang perlu dikatakan. Apa yang ingin kau aku katakan? Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Apa maksudmu? Apa kau masih marah karena tamparan itu? Aku bilang, harga diriku sangat kuat. Kau tahu. Yang kuperhatikan hanyalah kita berdua bersama. Wanita tidak menghormati prianya di luar. Kau tahu. Bukankah aku sudah minta maaf? Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Di masa depan aku akan memberikan cukup hormat untukmu. Apakah itu baik? Jika kau datang hari ini, kau setidaknya harus memberitahuku. Kejutan ini sangat buruk. Ini ulang tahunmu. Aku ingin mengejutkanmu. Terima kasih. Jangan marah saat ulang tahunmu. Senyum-senyum. Senyumlah. Senyumlah. Mengapa kau tidak tersenyum? Jangan marah. Kau pergi ke sana dan panggil dia. Dokter Yu, bisakah kau datang ke sini? Aku merasa sedikit mual. Ya. Mengapa begitu? Datang dan duduklah. Silakan duduk, terima kasih. Aku tidak nafsu makan dan enggan makan.
Tapi pada saat yang sama merasa sangat lapar. Oke, aku akan memberimu obat sebentar lagi. Makan bubur dan istirahat sebentar, terima kasih. Kau pergi ke sana, terima kasih. Silahkan makan cepat. Apa yang akan kau lakukan? Maaf, aku tidak bermaksud. Halo. Oke. Aku tidak bermaksud tadi. Aku tahu. Sudah dengar tentang gosip-gosip tentang kita di perusahaan. Perusahaan sebesar CES biasanya penuh dengan gosip. Dan kamu adalah orang pertama yang punya hubungan dengan kami berdua sekaligus. Jadi wajar saja kalau dikucilkan oleh rekan-rekanmu. Jangan terlalu dipikirkan. Aku mengerti. Apa kamu tidak nyaman? Aku baik-baik saja, sakitnya terus-menerus. Itu sebabnya kita harus memperhatikannya. Mau aku lihat? Pasti masalah tulang leher. Aku pernah kecelakaan saat masih kuliah, dan tulang leherku cedera. Jadi kalau capek leherku akan sakit. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu adalah ahli pijat tradisional Tiongkok. Bagaimanapun juga lumayan. Kalau kamu merasa tidak nyaman, datang saja ke ruang kesehatan untuk pijat. Bagus untuk kesehatanmu. Dan aku punya sesuatu untuk dilakukan, agar orang tidak bilang aku tidak bekerja. Kalau begitu aku akan sering merepotkanmu. Aku tidak bekerja seperti saudaraku. Dia terlalu bersemangat. Aku tidak bisa hari ini. Ada rapat lagi siang ini. Mari bertemu lain kali. Datanglah ke sini kalau kamu ada waktu. Ini tugasku di sini. Kembali bekerja. Ada 6 perusahaan yang akan ikut serta dalam Tour Chanel Asia kali ini. Profil mereka ada di sini. Di antaranya yang paling kuat bersaing dengan kita adalah Cheng Yuan dan Taime. Chanel sangat populer. Mereka sudah mengincar lama. Kita CES telah melampaui mereka selama beberapa tahun ini. Kalau mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam, itu bisa dimengerti. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang mereka, kalau mereka mau mengalahkan kita, pasti banyak triknya. Jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang untuk mengawasi Cheng Yuan dan Taime. Harus memberitahu Direktur Perencanaan dan Hubungan Masyarakat tentang menjaga kerahasiaan ini. Sebelum rencana ini keluar, jangan beritahu siapapun. Oke. Atur rapat. Oke. Apa yang kamu lakukan? Sakit. Ada apa? Xiao Xin. Kamu dokter di CES. Kenapa belajar pijat? Mereka menawarkan saya gaji yang sangat tinggi. Aku harus melakukan sesuatu. Suatu hari Lin Zexu bilang lehernya sakit. Aku bilang bisa pijat. Aku harus latihan. Perlu cari 2 master untuk mengajarimu. Kenapa kamu? Siapa ini? Sayang, apelnya sudah dikupas. Ini dia. Zayak Senkan. Sayangku selalu bicara tentang kamu. Namaku Chen Bei, panggil saja Bei. Kalian ngobrol di sini, aku masak untuk kalian. Sayang, apa-apaan ini? Dari mana dia datang? Aku tidak sengaja mengambilnya. Dia sangat perhatian. Dia sangat lucu. Aku anggap dia seperti hewan peliharaan kecil. Pijat. Bukannya ada orang di tempat pijat bawah yang mengajarkan ini. Kamu bisa ke sana, habiskan sedikit uang dan belajar 2 bulan. Kamu cukup pintar untuk belajar ini. Tidak semudah itu. Aku bicara dengan mereka dan mereka akan mengajariku. Kamu bercanda. Kalau kamu tidak memperhatikan ini,
Bagaimana kamu bisa menikah dengan keluarga kaya? Pergi ke tempat pijat itu. Jangan biarkan dia memijatmu. Kamu biarkan dia mengajarimu cara memijat. Biarkan aku membantumu. Bei datang dan duduk. Manekin siap pakai. Ketika kamu pergi belajar, master akan mengajarimu titik akupuntur mana yang harus ditekan. Dan kamu gunakan dia untuk mencoba. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak mau? Tidak, aku bersedia melakukan segalanya untukmu kapan saja. Bung, berapa banyak kamu meminjamkannya? Mengapa kamu begitu patuh? Hubungan kita tidak bisa diukur dengan uang. Hidupku adalah miliknya. Dia bergantung padamu. Ya tentu saja. Dia tidak punya pilihan. Ini akan menjadi kenangan yang hidup. Yang kuberikan padanya selama hidupnya yang pucat. Kamu memerintahku setiap hari, dan aku selalu siap untukmu. Kamu seperti pelangi dalam hidupku. Ada single di sini. Kamu ngobrol di sini. Aku akan terus memasak untukmu. Aku menginap di tempat Yuan Ai tadi malam. Kurasa kamu harus jatuh cinta padanya. Bagaimanapun aku dengar Yuan E sedang bercerai dengan Xiaoye. Xiaoye adalah bajingan. Aku kenal pria itu. Punya hubungan dengan banyak wanita. Kuharap dia akan bahagia. Tapi aku tidak bisa kembali. Apakah kamu ingat bahwa aku putus dengannya dan meminta minuman darimu? Aku menangis seperti anak kecil. Jangan sebut itu. Kamu minum begitu banyak sampai muntah. Dan kamu merusak Armaniku. Pada saat itu aku merasa seluruh dunia akan runtuh. Kupikir, mustahil bagiku untuk mencintai seseorang lagi. Cinta ketidakmungkinan apapun, itu terlalu umum. Kamu tidak sendiri, selama bertahun-tahun. Benar. Itu bukan cinta. Tapi sekarang aku memutuskan untuk melupakan masa lalu dan memulai kembali. Pasti cewek yang pergi ke pantai sama kamu. Untuk liburan. Waktu adalah obat. Kurasa begitu. Seperti minum. Peminum. Untuk kesenangan. Orang mabuk. Menganggap sakit sebagai kesenangan kan? Perselang. Untuk yang pernah kita cintai seperti orang gila. Mari minum gelas ini. Untuk kehidupan sulit yang pernah kita jalani. Ami, apakah ada kiriman saya? Belum. Dokter Yu, kamu beli apa? Sesuatu kecil. Aku akan keluar nanti. Kalau kiriman saya sampai, bisa tolong kirim ke kantor Wakil Presiden Lin? Oke, ngerti. Terima kasih, sampai jumpa. Kamu mau ngapain? Mr. Lin. Wah, tamu langka. Ya. Aku kesini bawa kopi. Sifatmu berubah banyak. Aku tidak terbiasa dengan perubahan ini. Ada yang mau kamu tanyakan? Kemarin di restoran, aku mengotori bajumu. Aku kesini untuk minta maaf bajumu. Gimana kalau aku yang mencucinya? Maaf banget. Gak apa-apa. Aku memaafkanmu dengan jiwa besar. Karena kamu tidak sengaja. Aku akan melupakannya. Terima kasih.
Aku bisa bayar biaya dry cleaning. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, bagaimana kalau kamu mengajakku makan malam? Makan malam. Oke, Oke, tentu saja. Jangan buat makan malammu terlalu mahal, kalau tidak aku tidak bisa membayarnya. tidak apa-apa, simpan saja makan malamnya kali ini. Ketika aku memutuskan di mana kita akan makan, aku akan memberitahumu. Bagaimanapun ingat bahwa kamu berhutang makan padaku. Tunggu sebentar, alat pijat ini milikku. Ini punyamu. Bagaimana kamu bisa membuka paketku? Benda bodoh ini. Aku akhirnya tahu dari mana asalnya. Tidakkah kamu melihat tulisan di atasnya? Yu Husin. Ini seperti membuka amplop orang lain. Kamu tidak bermoral. Apa? Kamu menaruh benda ini langsung di mejaku. Tentu saja aku pikir ini milikku. Selain itu, aku tidak pernah melihat nama di atasnya, oke? Kembalikan padaku, aku memberikannya untuk teman. Kembalikan padaku. Teman, apakah ini untukku? Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Kamu memberikannya kepada siapa? Aku. Kamu tebak. Untuk teman. Halo sayang, sedang apa? Apa maksudmu tidak melakukan apa-apa? Tidak ada. Aku hanya merindukanmu. Kamu merindukanku. Tidak merindukanku, jangan sok kuat. Kamu ada waktu malam ini. Aku membeli kupon makanan online. Mari makan bersama malam ini. Seberapa sibuk pun kamu harus makan. Atau besok malam. Lusa. Kamu tidak makan bersamaku, maka aku akan makan dengan orang lain. Sial. Menggoda wanita lain di rapat. Sangat menyebalkan. Wakil Presiden Lin. Apakah kamu sibuk? Terima kasih untuk masagenya ini, sangat menyenangkan. Tidak masalah. Tekan saat kamu merasa tidak nyaman. Ini bisa meredakan rasa sakit dan cukup mudah digunakan. Apakah perjanjian kita sebelumnya masih berlaku? Tentu saja kamu bisa datang kapan saja. Saya selalu ingin datang. Tapi akhir-akhir ini, saya terlalu sibuk dan tidak punya waktu. Kamu terlihat sangat buruk. Kalau tidak, biar saya yang memijatmu. Oke. Apakah saya pasien pertamamu? Di perusahaan ini? Ini hanya bagian terapi fisik, jadi kamu belum menjadi pasien. Berbaringlah.
Yu Husin si wanita licik itu membujuk Xiu Xiu untuk pijat lagi. Wanita ini melakukan pijat erotis. Saya pikir tidak akan butuh 2 hari untuk Lin Zexu terjerat. Jangan meremehkannya, dia sangat licik. Otot bahumu sangat kencang. Jangan duduk diam terlalu lama. Kamu harus berolahraga. Tapi karena kamu terluka, jadi olahraga berat tidak diperbolehkan. Kalau kamu punya waktu luang, kamu bisa mendaki gunung atau semacamnya. Saya tidak punya pacar untuk menemani. Membosankan mendaki gunung sendirian. Kamu bisa minta saudaramu untuk menemanimu. Apakah dia punya pacar? Mengapa kamu begitu peduli dengan saudara saya? Jadi kamu ingin dia punya pacar? Atau tidak? Saya pikir dia punya temperamen yang buruk. Mungkin dia tidak bisa menemukan pacar. Maksud saya yang resmi. Tentu saja tidak. Ketika kamu membicarakan keburukan orang lain, tidak bisakah kamu menutup pintu dulu? Saya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana rasanya? Apakah kamu nyaman? Sangat nyaman. Dokter Yu tekniknya luar biasa. Saya pikir, sangat bijaksana untuk dirikan ruang perawatan ini. Kamu bilang lehermu sakit juga? Biarkan dokter Yu memijatmu. Berani kamu biarkan aku memijatmu? Kenapa tidak? Asal kamu tidak memanfaatkan pijatan untuk balas dendam. Tekanan dari dokter Yu bagus. Tidak berat sama sekali kan? Tidak apa-apa kalau kamu takut sakit. Aku juga tidak mau memijat. Kenapa tidak? Aku yang bayar gajimu. Baiklah, turunlah. Oke. Apakah kamu baik-baik saja? Sakit tidak? Di tempat tidur ini, aku baru saja memijatnya dan membuatnya berteriak. Adegan yang sangat tragis. Keren sekali. Kamu terlalu pendendam. Halo. Kenapa tadi tidak menjawab teleponku? Ada rapat? Makan malam bersama malam ini. Tidak hari ini. Banyak hal yang harus dilakukan di perusahaan hari ini. Makan sendiri saja. Kalau begitu kamu pulang cepat. Oke, aku akan menutup telepon. Ada apa? Kamu terlihat tidak senang. Kalau kamu sedang tidak mood, cerita saja sama kami. Atau kamu bisa minta cuti dan pergi jalan-jalan. Kamu akan merasa lebih baik. Aku sedang memikirkan sebuah pertanyaan belakangan ini. Mengapa menurutmu orang harus menikah? Dulu aku berpikir, aku akan menemukan rumah cinta setelah menikah. Perkawinan adalah akhir dari cinta. Tapi sekarang aku tidak berpikir begitu. Jangan khawatir. Kami bersamamu. Kami adalah dukungan kuatmu. Kamu mau makan siang apa? Ayo kita makan di luar dan aku yang traktir. Bisa tidak makan ini ditunda? Kenapa? Aku sedang belajar yoga dari orang lain baru-baru ini untuk mengikuti tren. Aku harus pergi ke kelas siang ini. Tarik napas. Hembuskan napas.
Kamu sedang apa? Ayo makan siang bersama. Nggak, aku sedang diet. Kalau begitu kamu harus makan, supaya punya tenaga untuk diet. Aku sedang melakukan yoga. Kamu hampir membuatku lumpuh pagi ini. Kamu harus menghibur hati mudaku. Aku tidak punya waktu, aku sibuk. Seperti yang sudah kukatakan, aku sedang melakukan yoga. Kapan kelasnya selesai? 1 jam lagi. Oke, kirimi aku alamat Gym MU. Aku akan menjemputmu. Oke dah. Angkat kakimu perlahan. Yu Husin. Kasih nomor teleponmu, kita bisa datang ke sini bersama untuk melakukan yoga lain kali. Xiao Xin. Kebetulan banget. Kalian berdua. Permisi, bisa bicara sebentar. Kamu sedang apa? Ini pacarku. Tidak ada yang tidak bisa kamu katakan di depannya. Kamu sepertinya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayo pergi. Selamat tinggal. Aku tidak tahu hubungan antara kamu dan wanita itu. Tidakkah kamu pikir itu buruk untuk menggunakanku seperti ini? Kamu jelas-jelas menyukainya. Kamu melakukannya untuk membuatnya kesal. Tidakkah kamu merasa kekanak-kanakan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ya, ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi apa yang kamu lakukan sangat buruk. Kamu menganggapku apa, aku ini apa bagimu? Urus saja urusanmu sendiri. Berhenti di sini. Berhenti. Hari itu kamu menelantarkan aku. Aku berada di depan pintu rumah hitam itu dan melihat kalian berdua bersama. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kalian berdua. Kalian saling mencintai. Mengapa kamu harus begitu kejam? Diam. Kamu pikir kamu mengenalku dengan baik. Kamu tahu seberapa besar dia menyakitiku. Meskipun kamu terluka dalam, kamu pun sinis. Kamu pun menghabiskan banyak bermain-main dengan wanita dan membalas dendam pada masyarakat. Kamu menginginkanku. Mengapa kamu memanfaatkanku? Turun. Bajingan. Enyahlah. Halo. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada, hanya berdiri di pinggir jalan dan menonton pria tampan. Mengapa kamu berkeliaran di siang hari? Ayo makan siang denganku. Apakah kamu pikir Lin Zefeng itu gila?
Kamu pikir kamu tidak gila? Apa yang salah denganku? Kamu tahu bahwa Lin Zefeng itu gila. Mengapa kamu mencintainya? Apakah kamu juga tidak gila? Apa aku tidak mencintainya? Ayolah. Kamu adalah seorang gadis dengan wajah yang merindukan cinta. Semua orang bisa melihatnya. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti seorang wanita. Jika aku Lin Zefeng, aku juga tidak akan memilihmu. Apa yang salah denganku? Ini adalah kepura-puraan. Sungguh sia-sia. Sayang, kamu lebih baik berpura-pura. Kamu tidak muda lagi, kamu harus memiliki pikiran yang jernih. Jika memang ada sebuah kisah cinta yang hebat antara Lin Zefeng dan Yuan Ai, kamu lebih baik mundur. Kamu menyuruhku untuk memperjuangkan ini. Dan bertahan. Mengapa kamu mengatakan kata-kata yang merangsang ini untukku sekarang? Bisakah kamu memberiku semangat? Ya, aku mengatakannya. Aku tidak bermaksud membuatmu putus asa. Ada perbedaan yang besar antara dirimu dan Lin Zefeng serta Yuan Ai. Jika kamu terus bermain seperti ini, lambat laun kamu akan kalah. Apakah hekiku begitu rendah? Bagaimanapun juga tidak tinggi. Lalu kenapa kamu tidak mengajarkanku? Feng, ini lauk favoritmu. Makan tepat waktu dan jaga kesehatanmu. Hujan begitu deras. Ayo pergi. Xiao Xin. Kenapa kamu di sini? Kekasihku, menyuruhku datang menjemputmu, agar kamu terlihat populer di depan kekasihmu. Bagaimana penampilanku? Apakah pakaianku cukup hippie? Kamu seharusnya menjemputku di tempat teduh. Kamu tidak bisa membiarkan rekan kerjaku melihat ini. Orang-orang akan menyebarkan rumor. Ini hasil yang kita inginkan mengerti. Kekasihku berkata, selama seorang wanita populer di antara pria, bahkan jika dia seekor babi, orang akan menganggapnya imut. Apakah aku terlihat tampan? Aku tidak tahan dengan penampilanmu. Yu Husin, bolehkah aku mengantarmu? Tidakkah kamu melihat kami sedang mengobrol di sini pergi sana? Apa yang kamu lakukan? Orang akan berpikir aku bergaul dengan preman. Kejujuranku dalam hidup ini hancur karena kamu. Sebagian besar orang di perusahaanmu adalah pekerja kantoran yang ditakuti pekerja kantoran takut pada pemuda marah. Dengan keberadaanku, tidak ada yang akan mengganggumu. Apakah kamu mengerti? Baiklah, jangan mempermalukan diri di sini. Pergi. Ayo pergi. Karakter utama belum muncul. Aku di sini untuk Lin Zefeng. Setelah Lin Zefeng datang, kita pergi. Kamu ngapain sih? Kamu gurita ya? Kamu bukan tipeku. Kita harus bikin ini beneran. Kamu buta ya? Mobil Lin Zefeng. Semua kerjaku sia-sia.
Mama, aku pulang. Sudah makan malam? Aku akan menghangatkan masakan. Nggak perlu, aku nggak mau makan, aku nggak lapar. Ada apa? Kamu sakit? Nggak, aku terlalu lelah. Mama, kenapa kamu lihat foto lagi? Kangen papa. Mungkin karena aku sudah tua. Aku mudah lupa dengan hal-hal yang baru saja terjadi. Tapi hal-hal di masa lalu terus teringat. Satu persatu. Aku hampir nggak ingat seperti apa wajah papa. Mama selain papa. Pernahkah kamu mencintai pria lain? Papa adalah satu-satunya orang yang pernah aku cintai dalam hidupku. Percaya atau tidak, di hatiku, Papa adalah orang yang sempurna. Aku percaya ini. Dulu banyak orang yang mengejarku. Tapi aku nggak suka sama satu pun dari mereka. Kemudian aku kenal ayahmu. Melalui perkenalan keluarga kita. Awalnya aku nggak suka sama dia. Kemudian aku pikir dia sangat praktis dan baik. Sangat praktis dan baik. Setelah melalui kontak. Meskipun dia nggak seperti kebanyakan orang. Dan bicara manis. Tetapi aku bisa merasakan ketulusan. Dalam segala hal yang ayahmu lakukan untukku. Dia bilang sesuatu padaku waktu itu, yang masih aku ingat sampai sekarang. Apa? Dia bilang dia nggak tahu cara bicara manis. Tetapi dia bersedia untuk menggenggam tanganku dan menua bersama. Ini bukan cuma omongan manis. Romantis banget. Tapi hidup nggak cuma tentang cinta. Kurasa hal-hal yang ayahmu lakukan untukku, itu juga bentuk cinta. Apa ayahku pernah suka sama wanita lain? Sebelum ayahmu ketemu aku, dia punya pacar. Mereka saling mencintai. Tapi karena orang tua si wanita nggak setuju, mereka putus. Itu yang ayahku bilang ke kamu. Setelah aku menikah dan membereskan rumah, aku nemuin dia masih nyimpen surat-surat antara dia sama si wanita. Aku marah banget. Aku bertengkar sama dia tiap hari. Kukira dia mengkhianatiku. Sebenarnya setelah ayahmu menikahiku, dia nggak melakukan apapun yang mengecewakanku. Dia benar-benar baik padaku. Tapi nggak ada wanita yang bisa nerima kalau prianya masih suka sama wanita lain. Benar kan? Ini halangan terbesar antara ayahmu dan aku. Aku nggak bisa cuek aja. Terus, suatu hari saat dia keluar, aku bakar semua surat-surat itu yang dia simpen. Dia marah banget pas pulang. Dia ngamuk. Sampai dia meninggal. Dia bilang ke aku, dia nggak marah karena aku bakar surat-surat itu. Yang bikin dia sedih adalah ketidakpercayaku. Hal terpenting buat dua orang yang bersama harusnya saling percaya. Aku nggak bisa melakukannya. Aku menyesal sekarang, kenapa aku nggak menghargai waktu bersama. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, Xiaoxin. Ibu. Aku merasa kasihan padanya. Sudah terlambat. Jangan sedih. Aku baik-baik saja. Tidak tahu malu. Apakah kamu terlalu bebas sampai tidak ada yang dikerjakan? Tidak tahu harus berbuat apa? Sikapmu bagaimana?
Seharusnya aku yang marah. Sudah kukatakan jangan ikut campur urusan orang lain. Lalu kenapa kamu memanfaatkanku? Kenapa kamu menjadikanku tameng? Apakah kamu minta izinku? Lalu kenapa kamu tidak membongkarku saat itu juga? Aku tidak ingin mempermalukanmu. Jika kamu diam-diam setuju jangan bahas ini lagi denganku. Jangan ganggu aku dengan ini. Siapa yang mengganggu siapa? Kalau mau pacaran ya pacaran saja. Kenapa kamu terus memprovokasiku? Apakah kamu merasa sangat bangga sekarang? Kamu ingin pamer pada orang lain berapa banyak kisah cinta yang pernah kamu miliki? Lalu lihat semua wanita terpesona padamu. Apakah kamu merasa hebat? Ada apa Xiao Xin? Tidak ada. Tidak ada. Kamu ngapain di sini? Ibuku membawakan beberapa kenari dari kampung halaman. Aku ingin memberimu sedikit. Terima kasih. Pak Lin, Biaya cuci. Kamu tidak mau aku yang mencuci. Sekarang aku sudah berubah pikiran. Kamu yang harus mencuci karena kamu yang mengotori. Pak Lin, tolong jangan buang sampah sembarangan. Ini bukan sampah, ini daftar cucian. Tetap saja jadi sampah kalau sudah jatuh ke tanah. baiklah mari kita saling baik-baik saja. Dan, Dr. Yu, kamu mengotori baju Pak Lin. Kamu harus bertanggung jawab atas ini. 825 kamu gila ya? Pakaian apa yang kamu pakai? Kamu mau memeras aku ya? Nggak akan bayar. Lihat. Kalau sekretarisku nggak dapat pembayaran dalam 3 hari, kamu akan dipecat. Bahkan kalau Zesiu bilang hal baik tentangmu. Tunggu. Simpan kembaliannya, itu hadiahku. Gila. Zioxen, mau makan malam bareng? Oke, makan apa? Aku yang traktir, ayo. Lupakan kamu aja yang pergi. Kamu nggak mau? Ya sudah. Dah, Dah. Yu Husin. Permisi. Aku tahu ini agak kasar. Datang ke kamu. Aku mau ngobrol tentang Lin Zefeng. Apakah kalian sudah kenal lama? Lebih dari sebulan. Bisa ceritain gimana kalian bertemu? Dia bosnya dan aku kerja di CS. Apakah kamu tahu hubungan antara aku dan dia? Sekilas. Sebenarnya semua orang di sekitarku bilang, aku yang mau menikah dengannya. Kamu menyesal sekarang? Benar? Mereka benar. Sekarang aku menyesal. Aku selalu seperti ini. Tidak konsisten. Aku nggak ngerti diriku sendiri. Maaf ngomong ini. Nggak apa-apa. Boleh aku tanya? Apakah kalian berpacaran? Nggak juga. Tapi dia bilang mau sama aku. Aku tahu ini mungkin kasar untuk dikatakan. Tapi aku sudah kenal Feng bertahun-tahun. Aku tahu dia masih mencintaiku dan aku juga mencintainya. Aku nggak mau kehilangan dia. Jadi aku nggak ingin kamu bersamanya. Aku tidak tahu. Kenapa kamu putus dengannya sejak awal? Tapi hubungan antara kalian berdua bukan cuma masa lalu kan? Bukan masa lalu. Sudah 3 tahun bukan masa lalu. Aku bilang, tidak ada akhir antara kami. Dia masih mencintaiku. Mungkin itu hanya pikiranmu sendiri. Bukankah Lin Zefeng sudah cukup jelas di parkiran hari itu? Dia bilang itu untuk membuatku marah. Kamu tidak mengenalnya. Sejak kami kecil, aku sudah mengenalnya lebih dari 20 tahun. Apa yang dia suka makan dan warna favoritnya. Aku tahu semuanya.
Kami punya kenangan indah. Kamu baru mengenalnya sebulan. Dia sakit perut. Tidak pernah sarapan. Dia terlihat dingin dan keras kepala. Tapi tidak bermaksud begitu. Kamu tidak tahu ini. Kenangan adalah kenangan. Mereka tidak meyakinkan. Lin Zefeng punya kebebasan untuk memilih siapa yang ingin diajak bersama. Kita tidak bisa memutuskan untuknya. Jadi kamu tidak punya hak untuk datang dan bilang ini padaku. Lin Zefeng adalah priaku. Benarkah? Lalu kenapa dia masih bilang ingin bersamaku? Oke, bisakah kamu memberitahuku? Sejauh apa hubungan kalian berdua? Berpegangan tangan, ciuman, atau berhubungan seks?